Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Beberapa orang tua pernah menanyakan pada saya, terutama yang anaknya pernah mengalami kejang demam, gitu ya. Pertanyaannya itu adalah, apakah anak saya yang dulu pernah kejang demam, apakah kejangnya itu akan merusak otak? Apakah gara-gara kejangnya itu menyebabkan anak menjadi bodoh? Apakah gara-gara kejangnya itu IQ anaknya akan menjadi turun? Bersama saya Dr. Bagus, mari kita jawab pertanyaan ini. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita mengenal terlebih dahulu mengenai kejang demam. Apa yang disebut kejang demam? Jadi kejang yang terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Di bawah 6 bulan kita harus memikirkan yang lain gitu ya. Bukan kejang demam, jangan-jangan. Di atas 5 tahun juga sama. Jadi rentang usianya 6 bulan sampai 5 tahun. Akibat kenaikan suhu gitu ya, suhunya naik, terjadi demam, dan bukan disebabkan proses intrakranial. Maksudnya, jadi kita harus memastikan anak yang kejang itu bukan akibat misalnya radang selaput otak, radang otak gitu ya, atau kelainan-kelainan metabolik. Beberapa kadang jadi sulit membedakan gitu ya. Anak dengan meningitis, meningoencephalitis, gejalanya mungkin sama-sama kejang gitu ya. Tapi kejangnya di sini tentu berbeda. Lebih berat gitu ya, lebih lama gitu. Anaknya kadang terus tidak sadar dalam jangka waktu yang lama gitu ya, dan sering mematikan gitu ya. Itu adalah radang selaput otak. Meskipun sama-sama kejang, tentu ini berbeda dengan kejang demam gitu ya. Jadi kejang demam ya hanya karena suhunya naik, anak-anak tertentu memang dia sensitif terhadap kenaikan suhu. Gara-gara kenaikan suhu itu atau demam, anaknya menjadi kejang. Di anak yang usia 6 bulan sampai 5 tahun. Ini definisi kejang demam. Kita lanjutkan. Nah, kejang demam sendiri terbagi dua ya. Ada yang kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Yang satu lebih ringan daripada yang kedua. Kita lanjutkan. Kapan disebut kejang demam sederhana? Bila kejangnya itu berlangsungnya singkat. Batasannya 15 menit. Sering kejangnya hanya kurang dari 5 menit gitu ya. Orang tuanya baru mau melakukan tindakan sudah berhenti sendiri, contohnya seperti itu. Dan kejangnya umum, seluruh tubuh bergerak gitu ya. Orang yang lihat memang mengerikan gitu ya, kejang seluruh tubuh, tapi sebetulnya justru itu kejang yang lebih ringan dibandingkan kejang satu sisi atau hanya satu bagian gitu ya. Lalu tidak berulang dalam 24 jam. Jadi dalam 24 jam kejangnya hanya satu kali. Dan ini 24 jam ya, bukan hari ya, tapi dalam 24 jam. Nah, kejang demam sederhana ini adalah 80% dari seluruh kejang demam. Sebagian besar kurang dari 5 menit. Baik, kita lanjutkan. Disebut kejang demam kompleks itu bila lebih lama gitu, lebih dari 15 menit. Kejangnya bersifat vokal atau hanya parsial gitu ya. Jadi justru ini kejang yang lebih berat. Dan berulang atau lebih dari satu kali dalam 24 jam. Bila ada keluhan-keluhan ini, seperti ini gambarannya, tentu ini adalah kejang demam kompleks. Kembali ke pertanyaan. Kembali ke laptop. Setelah kejang demam, apakah menyebabkan kerusakan otak, menjadikan anak bodoh, atau menurunkan IQ anak? Saya ambil dari American Academy of Pediatrics, disebutkan kecacatan atau kelainan neurologis, kelainan saraf akibat kejang demam gitu ya. Jadi prognosis, jadi kejadian di masa depan gitu ya setelah kejang demam secara umum adalah baik gitu ya. Kabar baik nih. Kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Jadi nggak ada ya cacat karena kejang demam. Perkembangan mental dan neurologis, perkembangan mental dan saraf gitu ya, umumnya tetap normal pada pasien yang sebelumnya normal gitu. Jadi kalau sebelum kejang demam anaknya normal, ya setelah kejang demam normal juga gitu. Kelainan neurologis atau saraf tadi ya,
dapat terjadi pada kasus kejang yang lama atau kejang yang berulang, baik umum maupun vokal. Sehingga penting di sini adalah pencegahan, jangan sampai berulang gitu ya. Jangan sampai terlalu lama. Nanti kita bahas di video setelah ini. Suatu studi melaporkan terdapat gangguan recognition memory pada anak yang mengalami kejang lama. Lama tadi 15 menit lebih ya. Hal tersebut menegaskan pentingnya terminasi kejang demam atau dihentikan kejangnya pada kejang demam yang berpotensi menjadi kejang lama. Gitu ya. Jadi informasi ini penting ya, menjadi lebih tenang gitu ya, karena secara umum setelah kejang itu baik gitu ya. Sekali lagi tolong dibedakan dengan meningitis, meningoencefalitis, radang selaput otak dan lain-lain yang itu sama-sama kejang dan itu berat memang. Kalau kejang demam ini prognosisnya secara umum sangat baik. Baik, mari kita ambil kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan yang menjadi tema dari video ini. Dari jurnal tadi ditegaskan bahwa belum pernah dilaporkan kecacatan atau kelainan saraf pada kejang demam, terutama kejang demam yang sederhana, sehingga pada kejang demam sederhana tidak akan menyebabkan kerusakan otak, tidak akan menyebabkan anak kita menjadi bodoh atau menurunkan IQ anak. Kita harus lebih waspada pada kejang demam yang kompleks. Paling penting, pada anak kejang demam, orang tua mengetahui bagaimana cara menghentikan kejang dan bagaimana cara mencegah kejang supaya menurunkan risiko terjadinya kerusakan otak anak yang menjadi IQ-nya turun dan menjadi tidak mencapai potensi kepintarannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Insya Allah di video selanjutnya saya akan membahas mengenai pencegahan kejang. Semoga video pendek ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.